kami ini dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Semuanya masih semangat? Pasti masih semangat. Kakak sapa dulu ya. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Yesusnya satu, pendukungnya banyak. Contohnya aku dan kamu juga. Gitu loh. Haleluya. Mari kita angkat lagi pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, dengar Dia panggil nama saya. Juga harus setia dan sukacita setiap memuji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita selanjutnya, Pengikut Kristus yang Mulia. Persembahan kita, sebagian dari yang kita punya kita berikan kepada Tuhan. Nah, kita angkat lagu kita kepada Tuhan, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Nah, sebelum itu kita harus berdoa. Semuanya tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih memelihara kami sampai saat ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan sebagian dari yang kami punya kepadamu. Biarlah Engkau menerimanya Tuhan, Engkau menggandakannya berkali-kali lipat, dan biarlah itu menjadi rupa harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama adik-adik yang percaya katakan amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu kita Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu.
piring-piring rohani kita. Kita angkat lagu penyembahan kita kepada Tuhan. Kuserahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. pagi hari yang indah ini Tuhan, kami masih boleh beribadah kepadamu Tuhan Yesus, beribadah memuji memuliakan namamu Tuhan Yesus. Semuanya itu Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, tapi semuanya itu Tuhan karena berkat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, bercerita tentang ayat-ayat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus, bahkan anak kami yang mendengarkan dari rumah, boleh menjadi berkat Tuhan Yesus bagi kehidupan mereka Tuhan Yesus. Boleh menjadi motivasi Tuhan Yesus kemanapun mereka melangkah Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah Tuhan anak kami yang di rumah yang mengikuti ibadah ini Bapa, boleh mengikutinya dengan tertib Tuhan, dengan sepenuh hati Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Miss apa dulu semuanya. Miss sangat rindu melihat semua anak-anak Miss, mulai yang paling kecil hingga yang paling besar. Miss apa dari sini semangat. Missnya juga percaya anak-anak Miss
menjawabnya dengan penuh semangat di rumah. Shalom anak-anak Miss. Haleluya. Sedikit lagi lebih kuat. Shalom anak-anak Miss. Haleluya. Puji Tuhan, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kabarnya sepanjang minggu atau udah berapa bulan ya kita sudah tidak beribadah kepada Tuhan? Maksudnya bukan tidak beribadah, tidak datang ke gereja lagi, tapi kita tetap beribadah dari rumah. Dimanapun kita berada adik-adik, kita boleh menjadi berkat, kita boleh beribadah kepada Tuhan kita. Yang penting itu hati kita. Haleluya. Di sini Miss tidak lama-lama. Di sini Miss hanya sebentar kita akan bercerita tentang ayat firman Tuhan. Haleluya. Miss akan tanya dulu yang pertama. Ayo, siapa di sini yang beribadah minggu lalu? Ayo angkat tangannya. Ayo. Apa? Oh, pasti banyak. Haleluya. Puji Tuhan. Miss percaya itu semua anak-anak di rumah mengikuti ibadahnya. Kalau begitu Miss tanya lagi dong. Ayat firman Tuhan tentang siapa adik-adik? Apa? Ya, sedikit lagi. Coba. Simpson. Ya betul. Berikan tepuk tangan. Wow, ternyata semua yang mendengarkan ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss-nya. Haleluya. Siapa itu si Simpson? Ayo. Siapa? Manusia yang kuat. Dia boleh mengalahkan 10.000 orang. Dengan apa? Rahang kuda. Dia boleh membunuh singa dengan tangan kosong. Itu karena apa? Itu karena Tuhan menyertai dia. Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Haleluya. Tapi kenapa dia boleh jatuh ke dalam dosa? Ayo adik-adik, angkat tangannya. Karena apa? Karena dia jatuh cinta kepada salah satu orang perempuan. Yang namanya si Delila. Iya, dia jatuh cinta dan dia lupa akan segalanya. Dia jatuh cinta yang bernama si Delila. Delila yang membongkar semua rahasianya. Sekarang apa rahasianya? Jika rambutnya dipotong, dia akan tidak memiliki kekuatan. Haleluya. Haleluya adik-adik. Berarti minggu ini kita akan sambung ceritanya. Haleluya. Yang pertama, ambil Alkitabnya, kita buka Alkitabnya dari Rut ayat 1 sampai 13. Kita sama-sama membacanya adik-adik dengan suara yang lancang dan jangan terburu-buru. Oke? Haleluya. 1, 2, 3 ya. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, orang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat ketiga, pergilah ia lalu sampai di ladang memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Ayat yang kelima, lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara bekas-bekas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarkanlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat dengan pengerja-pengerja perempuanku. Lihat saja ke ladang yang sudah disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dulu tidak engkau kenal.
Oke, ayat 12 adik-adik. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang bahwasanya sayapnya engkau datang berlindung. Ayat yang terakhir, ayat 13. Ayo lebih kuat dan semangat lagi adik-adik. Kemudian berkatalah Rut, aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah memenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Haleluya. Apa tadi judul perikopnya adik-adik? Rut bertemu dengan Boas. Tapi judul kita hari ini, firman Tuhan adalah tentang si Rut. Siapa di sini yang pernah mendengar cerita tentang Rut? Ayo angkat tangannya adik-adik. Apa? Ayo angkat tangannya. Haleluya. Siapa yang ini si Rut? Siapa si Rut ini? Si Rut adalah perempuan yang menantu perempuan yang sangat murah hati. Kenapa begitu adik-adik? Dia menjaga mertuanya. Suaminya sudah meninggal, anaknya juga 2 orang laki-laki sudah meninggal. Suaminya meninggal, mertuanya meninggal, ada lagi kakak iparnya laki-laki juga meninggal, anaknya juga meninggal. Tetapi dia tidak meninggalkan mertuanya, dia tetap setia kepada mertuanya. Kemanapun mertuanya pergi, dia tetap mengikuti mertuanya itu. Dia dikatakan di sini, seorang wanita yang mengikuti mertuanya kembali ke negerinya. Di mana adik-adik? Negeri mertuanya ini dulu, dia tidak pernah ke sana. Dia orang asing di sana, tapi dia rela meninggalkan negerinya dan mengikuti mertuanya. Dia itu menghidupi mertuanya. Contoh adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, boleh kita aplikasikan ke dalam hidup kita, bukan tentang menantu yang baik, tapi kita tentang anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua. Benar sekali. Anak yang taat kepada orang tua, anak yang lebih taat kepada Tuhan. Kalau anak yang udah taat kepada Tuhan adik-adik, Miss percaya di sini pasti dia juga akan taat kepada orang tuanya. Kalau dia sudah mengasihi Yesus, pasti dia mengasihi orang tuanya. Di masa sekarang ini adik-adik, banyak kita lihat orang tua kita yang dipecat atau dirumahkan atau tidak bekerja lagi. Di sini adik-adik kita boleh membuktikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya, Miss? Bagaimana caranya? Dari hal-hal kecil dulu adik-adik. Kalau orang tua kita menyuruh kita cucikan piring itu nakku, kita jangan menjawab, aku aja abang itu. Jangan seperti itu nakku. Kita langsung, iya mak. Kalau kita tidak bisa, kita katakan dengan lembut dengan orang tua kita, mak, abang bantu aku ya, aku tidak sanggup menyucinya. Atau mak, kakak bantu aku ya, karena aku tidak sanggup mencucinya terlalu banyak. Itu lebih enak adik-adik ketinggal kita menggerutu. Tahu kan menggerutu? Gitu. Itu tidak baik adik-adik. Mari kita adik-adik tunjukkan diri kita, anak sekolah minggu, anak PPA, anak yang takut akan Tuhan. Mari kita buktikan di depan orang tua kita, supaya di mana adik-adik kita juga boleh memberkati orang tua kita di rumah, membuat hati mereka senang. Seperti si Rut, dia rela meninggalkan negerinya untuk apa? Demi mertuanya. Haleluya. Yang pertama dikatakan, Nomi itu seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Si Boas ini adik-adik, si Boas ini adalah seorang yang sangat kaya raya. Dia adalah saudaranya si Naomi. Ibu Naomi, siapa si Naomi? Adalah mertuanya dari si Rut. Dia melihat betapa baiknya hatinya si Rut, betapa lembutnya, betapa tulusnya. Dia mau merawat mertuanya. Dia mau, walaupun mereka sangat miskin setelah berpindah ke daerah itu, karena mereka tidak memiliki makanan, tempat tinggal dan segala macamnya, tapi dia tetap sabar, dia tetap bekerja keras. Dan juga ketika itu si Boas melihat itu, si Boas pun merasa ini kepada dia. Si Boas membantunya. Haleluya. Dia bersyukur karena si Boas membantu si Boas murah hati. Dan kelanjutan ceritanya adik-adik, si Boas dan si Rut itu menikah. Mereka memiliki anak laki-laki. Mereka diberkati Tuhan. Karena apa? Karena kemurahan
hatinya. Karena apa? Ketulusan hatinya. Mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Dan juga adik-adik, kita dapat menolong orang-orang lain yang membutuhkan. Ya seperti yang saya bilang tadi, kita boleh membantu orang tua kita dari hal terkecil. Contohnya menyapu halaman, memungut sampah, itu semuanya juga sudah melayani adik-adik. Bukan karena kita harus di gereja harus melayani, kita di rumah juga boleh melayani Tuhan. Haleluya. Dengan kita hidup membantu orang tua kita selalu bersyukur, itu semuanya juga boleh melayani Tuhan adik-adik. Haleluya. Haleluya. Dan juga kita adik-adik, kita mari belajar untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan kita. Mari kita mulai dari kecil adik-adik yang di rumah. Mari kita tolong saudara-saudara kita. Contohnya hal yang lain, kalau kita memiliki 2 pensil dan dia tidak memiliki pensil, kalau kita memberikan kepada dia, itu apa? Kita menolong dia. Berarti kita memberi dia, harus kita ingat, kemarin kau pinjam pensilku, sekarang kayak gini. Itu tidak baik adik-adik. Segala apa yang kita berikan, kita tidak boleh mengungkit-ungkitnya. Biar Tuhan sendiri yang mencukupkan kepada kita. Haleluya. Intinya Tuhan, adik-adik, firman Tuhan ini, mari kita belajar untuk menolong orang lain. Mari kita belajar untuk dengan tulus menolong orang lain, menolong orang-orang di sekitar kita, menolong teman-teman kita. Kalau dia bersedih, mari kita tolong dia. Tolong dengan apa, Miss? Mari kita hibur dia dengan segala yang sebisa kita. Dan kita juga, kalau kita mendoakan dia adik-adik, itu lebih baik lagi. Itu termasuk juga menolong dia. Itu namanya menguatkan dia di dalam doa. Pasti Tuhan tolong dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan adik-adik kalau kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita contoh seperti si Ruth ini adik-adik. Banyak pencobaan yang dialaminya loh. Bayangkan kita lihat suaminya mati, anaknya mati, mertua laki-lakinya mati. Dan ada juga saudara laki-lakinya juga meninggal. Semuanya diambil Tuhan, tapi dia tidak berputus asa, dia tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetap dia melakukan tugasnya, merawat mertuanya kemanapun dia pergi. Haleluya. Miss percaya adik-adik di rumah, boleh kita mencontoh si Ruth yang begitu baik merawat dan melindungi mertuanya. Haleluya. Dan mengerjakannya dengan sebisanya, dengan tulus. Haleluya. Ayat hafalan adik-adik untuk kita semuanya boleh Haleluya, boleh dibuka di Roma 6 ayat 23. Haleluya. Sudah dapat adik-adik? Katakan amin. Haleluya, masih sedikit. Miss tunggu yang lainnya. Oke. Haleluya. Sudah dapat adik-adik? Haleluya. Katakan amin. Amin. Mari kita buka di Roma 6 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Apa katanya? Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus menjanjikan kita di surga adik-adik jika kita berjalan bersama Yesus, percaya kepada Dia dan menyerahkan seluruh hidup kita. Boleh adik-adik nanti cerita tentang isi Ruth, boleh dibaca juga di Ruth 3 ayat 1 sampai 13. Semua di situ diceritakan tentang dia yang memiliki seorang putra, yang dia menikah dengan si Boaz yang juga seorang laki-laki yang baik hati. Haleluya. Adik-adik mari lipat tutup Alkitabnya, lipat tangannya, kita akan mengangkat satu pujian yang berkata waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita percaya apapun yang kita alami saat ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik jika kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berserah, mari sungguh-sungguh adik-adik menyembah Tuhan kita. Kita katakan waktu Tuhan yang terbaik. Walau kadang banyak cobaan, kita lihat orang tua kita yang begitu sulitnya mencari pekerjaan, begitu sulitnya dia bekerja, tapi kita percaya Tuhan akan sediakan nanti. Haleluya. Upah yang besar jika kita terus mengerjakan
Kami tetap percaya kepadamu Tuhan Yesus, bahwa waktu-Mu yang terbaik. Bahkan apa juga Tuhan Yesus yang terjadi pada keluarga kami saat ini, haleluya, pasti waktu-Mu yang terbaik memulihkan semuanya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati kedua orang tua